bicara bahasa komunikasi. Ya. Secara umum, ingat, yang mengendalikan bicara, yang bertanggung jawab untuk bicara di 92% manusia adalah otak yang sebelah mana? Otak kiri. Jadi otak kiri yang kita harus benahi nanti kalau anak-anak kita gangguan bicara. Itu yang nomor satu nanti terapis kita benahin. Belahan kanan itu lebih banyak untuk menafsirkan informasi visual penglihatan. Jadi otak kiri itu yang untuk ngomong. Kemudian kita punya dua area, yaitu area Broca, itu letaknya di frontal sebelah kiri. Nah, ingat ya, frontal sebelah kiri kanan. Ini frontal sebelah kiri itu ada namanya area Broca. Dan yang satu lagi ada yang namanya area Wernicke, itu terletak di lobus temporal. Jadi ingat ya, frontal yang depan, temporal yang samping, itu ada dua area bicara semua. Yang satu untuk ngomong, yang satu untuk menginformasikan, untuk memproses. Baca aja lah ya. Jika area ini rusak, area Broca, seseorang mungkin mengalami kesulitan menggerakkan lidah dan otot wajah untuk menghasilkan suara ucapan. Jadi orang ini kayak, ya persis kayak orang terapi bicara itu, lihat kaca, suruh lihat bentuk mulut. Kalau ngomong suruh lihat, nah itu dilihat, dicek, bisa nggak dia menirukan. Ya. Kalau nggak bisa menirukan, kemungkinan gangguannya di area Broca. Ya. Orang tersebut masih dapat membaca dan memahami bahasa lisan. Tetapi dia ngerti kalau diajak ngomong, ngerti. Dia ngerti kalau suruh membaca, tapi dia enggak bisa, dia mengalami kesulitan dalam berbicara dan menulis. Lek ngomong koyo aku gagap kayak gini nih. Ya kayak orang kesusu-susu ini ya. Nah, ini. Membentuk huruf dan kata tidak menulis dalam baris, ya, disebut afasia Broca. Ya, jadi Broca itu kesulitan berbicara dan menulis, tapi lek membaca dan memahami omongan bisa. Nah, area yang satu lagi yang kena, yang terletaknya di lobus temporalis kiri, jadi semua area bicara itu adanya di sebelah kiri. Walaupun otak kita kiri kanan, tapi lebih banyaknya untuk area bicara itu adanya di sebelah kiri. Nah, kerusakan pada area ini menyebabkan afasia Wernicke. Jadi bedanya afasia dari tempatnya doang. Individu dapat berbicara dalam kalimat panjang yang tidak memiliki arti. Langsung, iki anakku dok, ngomongnya banyak, sudah gak ada gangguan ngomong, tapi yang diomongnya gak jelas dok. Diulang-ulang dok, menambahkan kata-kata yang tidak perlu, bahkan membuat kata-kata baru dok, bahasa planet. Mereka dapat membuat suara ucapan, namun mereka mengalami kesulitan untuk memahami ucapan dan lain sekarang itu tidak menyadari kesalahan mereka. Jelas toh sekarang toh, ngerti toh? Nah, jadi yang satu gak iso ngomong gitu di Broca, yang ini kebanyakan ngomong tapi gak ada artinya. Yang satu di Broca tadi diajak ngomong ngerti, anakku memahami dok tapi gak bisa nyaut. Kalau yang ini yo gak nyaut bisa, gak ngerti diomong nopo. Ngerti kira-kira ya bedanya ya, yang area yang kena yang di mana ya. Wah, langsung ya. Aku belum baca dari atas sebentar. Wah. Kalau bisa dua-dua ya, tak usahakan dua-duanya ya. Jason termasuk yang kena area Broca. Mulai dikasih centang-centang satu-satu, karena nanti ini yang dikerjakan sama terapis, Bapak Ibu boleh mengingatkan, nanti biar dicek. Ya area Broca berarti dok, menulisnya gak apa-apa, bicaranya yang nggak bisa. Nanti cocokin juga Mama Yoyo, apakah benar gangguannya di sebelah kiri? Nah, hemisfer kirinya kena enggak? Nah ya tadi ya. Fatih Broca menulis, oke, bicara belum. Ya, loh, Broca kan gangguannya di mana tadi? Kesulitan dalam menulis. Ya toh? Ini kesulitan dalam menulis. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini mungkin bukan gangguan di situ ya. Area Wernicke, Mario kena dok. Kena yang mana Mario ya? Rere kena area Wernicke ya. Anissa kena di area Broca, paham diajak ngomong, tapi susah mengungkapkan dia. Oke, area ini kena lagi. Persis kayak viral Broca. Ya, banyak ngomong tapi kadang tidak sesuai situasi. Ya, Rasanya ngomong sering diulang tapi sering nggak fungsional. Jadi kata-katanya nggak jelas. Ya, itu area Wernicke. Hanif susah menirukan kata. Susah menirukan kata. Ya, oke, boleh. Raja area Wernicke. Broca dok. Yes. Enak ya Bapak Ibu ya. Langsung ketahuan ya bagian-bagian otak ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang ngomong masalah sensori. Ya, sebelum daya ingat ngomong sensori karena ini satu komplek, ya satu komplek. Ini yang mau kita bicara, yang saya ngomong tempatnya headphone tadi. Ini frontal,
Ini loh yang namanya visur itu kayak gini loh. Nah, ini yang namanya tadi ini adalah parietal, ini occipital. Lah yang sini nih temporal. Karena garisnya gini loh. Nah iya ini di sama dia dibuat kayak gitu di dunia kedokteran. Ini yang total ini namanya adalah cerebrum, otak besar. Ini otak kecil. Yang ini brainstem, batang otak. Oke ya. Sekarang kita ngomong ini. Seluruh korteks cerebri, inilah yang namanya korteks cerebri, ya semua ini ya korteks cerebri. Permukaan cerebrum ini dinamakan korteks, memiliki penampilan terlipat, wah ya, dengan bukit dan lembah. Yang lembah itu yang masuk di dalam ini, yang lipatan-lipatannya kayak usus modelnya ya. Iya. Ya kalau aku lihat ini kayak lihat usus, bukan lihat usus, kalau lihat otak sapi kalau makan soto Madura ya. Ya kayak gini nih modelnya ya. Oke. Dengan bukit dan lembah, korteks berisi 16 miliar neuron. Aku jujur gak ngitung ya, ini kan dari buku ya. Cerebrum memiliki 70 miliar, sama dengan 86 miliar. Jadi yang kecil ini punya lebih banyak Bapak Ibu, punya 70 miliar. Yang atas yang kelihatannya gede ini malah cuma 16 miliar. Ya. Bayangkan kalau ini uang ya kan kaya ya. Tapi ini bukan uang, ini saraf ya. Yang tersusun dalam lapisan tertentu. Badan sel saraf mewarnai korteks dengan warna abu-abu kecoklatan. Inilah yang dinamakan dengan yang namanya gray matter. Nah, ya. Di bawah korteks ini adalah saraf panjang namanya akson. Jadi inilah tempat ujung-ujung saraf. Ya, tempatnya ujung-ujung saraf, kabel-kabel sarafnya itu namanya akson, dilindungi kabel sarafnya itu sama mielin. Gitu. Kemudian daerahnya tadi yang warna abu-abu namanya gray matter. Supaya jelas, saya kasih gambarnya waktu otaknya dipotong. Nah, ya. Yang masuk ini, bagian dari otak yang masuk ke dalam ini namanya sulcus. Oke. Nah, yang ini, yang belendung-belendung ini, yang kayak gunung, yang kayak lembah ini sulcus. Yang kayak gunung ini namanya gyrus. Ya, nah, yang mepet di permukaan otak ini namanya gray matter karena warnanya lebih gelap, ya materi abu-abu. Nah, yang bawahnya warnanya lebih putih namanya white matter. Nah, ya, makanya jangan kesusunannya, nanti dijelaskan. Ya. Kenapa dok jumlahnya berlipat-lipat gini? Nah ini persis kayak di usus itu yang ada jonjot-jonjotnya ya. Ini untuk meningkatkan luas permukaan otak sehingga memungkinkan lebih banyak neuron untuk masuk ke dalam tengkorak dan memungkinkan fungsi yang lebih tinggi. Setiap lipatan disebut gyrus dan setiap alur masuk ini disebut sulcus. Oke ya, mulai ngerti ya. Nanti tinggal dicari ya dari pemeriksaan Autism Kit. Sulcus apa, gyrus apa. Nah, itu nanti tinggal dicari ya di Google ya, di mananya ya. Oke, aku baca dulu Gavel di Broca. Nah ini visur, nah ini tinggal dicari aja. Yang mana dok? Cari aja nanti di Google ya. Nggak mungkin semuanya saya kasih ya. Kemungkinan kadang-kadang nggak terlalu kelihatan fungsinya jelas ya. Ya cerebral cortex ya tadi yang kita bahas gangguannya di cerebral cortex ya. Oke, sekarang tak tunjukkan bagian yang mau saya bahas yang urusannya sama asosiasi cortex kebetulan yang punya saya. Ya. Nah, inilah kalau kita buka, kita baca nama area-areanya tadi. Ini frontal lobe itu ada middle frontal gyrus, superior frontal gyrus ya. Ini semua ada nama-namanya Bapak Ibu. Ya. Nanti cocokin ya. Yang mana dok tempat saya ya dicari ini Broca. Nah, yang saya mau cerita itu yang di sini, yang asosiasi korteks ini vernikel ada di sini ya. Broca ada di sini ya. Beda tempatnya untuk bicara ya. Yang saya mau ngomong untuk asosiasi korteks, ini kan tempatnya korteksnya tadi ya. Sensori sama motorik ya. Yang mau saya bahas nanti poscentral gyrus, supramarginal gyrus, angular gyrus. Ya enggak semuanya saya bahas ya, karena waktunya enggak cukup. Ini kebetulan yang saya alami, yang gangguan yang saya alami, yang sudah saya koreksi, yang akhirnya saya jadi seperti ini. Ya. Nah ini di asosiasi korteks, gangguan pada gyrus. Kalau supramarginalis, ini loh supramarginalis gyrus, ini yang poscentral, ini yang angular. Ya. Dan yang dibahas ya supraangular, angular, poscentral. Oke. Ini bagian dari lobus parietal. Gyrus ini kemungkinan terlibat dalam persepsi dan pemrosesan bahasa. Luka pada bagian ini dapat mengakibatkan afasia reseptif dan afasia sensori transkortek. Afasia ya gangguan ngomong. Ya. Kayak tadi kalau Bapak Ibu dengerin suara ngomong saya kan kadang-kadang nggak pas. Ya, ini afasia. Angular gyrus junction, ini sambungan dari parietal, temporal, dan occipital.
Pusat Integrasi Informasi Suara, Penglihatan, dan Somatoestetik. Somatoestetik itu kesadaran diri, menyadari kondisi badan ada di mana, itu somatoestetik. Pos sentral gyrus merupakan bagian sensorik yang sangat penting di belakang sentral. Ini kurang T, sentral sulcus. Ia bertindak sebagai area somatoestetik karena respon terhadap semua stimulus. Nah ini doang, semua itu punya fungsi. Ya, gangguannya di sana. Nah, tujuannya kita tahu apa? Untuk menempatkan alat BICOM tadi pada daerah tadi, ya pada daerah yang terganggu. Nah, bayangkan kalau seandainya anak bapak ibu nggak dilakukan tes, nggak dilakukan pemeriksaan, gimana caranya kita mau memperbaiki? Kalau saya nggak tahu lokasinya ada di mana, terus anak-anak saya nggak tahu lokasinya ada di mana, ya apa caranya kita mau betulin, mau betulkan tempatnya anak-anak? Ya, oke ya. Ini sentral sulcus juga kena ya, sama ya di autism ya. Gangguan dok hilang timbul, mungkin gangguan sinyal kali ya. Suka tantrum, mundur kepala, otaknya aman-aman, ya gak aman Pak. Gak aman Pak, ya trauma kepala, ya gak aman. Tapi ya gimana? Ya, oh ibu kok ya, ibu Lucio yang nanya ya, gak aman ya, dibenturan kepalanya ya. Ya dan singulasi dicari aja Bu nanti gambarnya ya, nanti Ibu cari di Google, ketik singulat gyrus, anatomi, ya, nanti kan ketahuan gambarnya ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini asosiasi korteks. Adalah semua area di korteks cerebral, semua ini. Kecuali area sensorik primer dan area motorik primer. Ia menerima informasi dari area sensorik dan terlibat dalam fungsi lebih tinggi seperti persepsi, pemikiran, pengambilan keputusan. Aku dulu kenanya di sini nih. Kayak so ibanisasi, kayak so apa-apa ya, bingung ya. Tapi untungnya yang kena cuma di visual, ya yang lainnya enggak. Karena area asosiasi korteks ini macam-macam. Ya, saya yang kenanya di visual. Korteks visual otak, ini aku yang kena nih, adalah area korteks cerebral yang memproses informasi visual. Itu terletak di lobus occipital, ya, masukan sensori yang berasal dari mata, berjalan melalui nukleus genikulatal, ya ini yang aku kena di korteks visual mata, ya, yang saya. Ini adalah orang yang gangguannya imajinasi, nggak bisa matematika soal cerita. Kalau matematika biasa bisa, soal cerita dia nggak bisa. Ini ya korteks visual mata. Korteks cerebral diperlukan untuk aktivitas sukarela. Ini otomatis, ya. Bahasa, ucapan, dan berbagai fungsi otak seperti berpikir dan memori. Selain pada neuron, korteks juga mengandung ujung neuron. Ya ini cuma nunjukin tempatnya. Nah, saya ingin menunjukkan gambarnya asosiasi korteks. Nah, ini loh. Jadi dia itu menerima semua informasi, ya. Dan disinilah ini semua itu bagian dari asosiasi korteks, terutama yang ada gambar panahnya ini asosiasi korteks kan di luar yang primer tadi. Ini loh tempat-tempat asosiasi korteks. Hampir semua ini asosiasi korteks semua. Ya. Makanya terapinya nanti yang cuma saya di sini kemarin di visual korteks. Gangguannya di visual korteks yang tempat saya. Ada orang-orang nanti yang gangguannya di auditori. Ini pasti gangguan bicara di sini. Yang lainnya ini ada gangguan motorik, gangguan sensorik ya. Dok masih belum bisa kuat nulis dok, motoriknya terganggu. Dok nekennya terlalu kuat, dok tangannya nggak bisa neken tulisan. Nah ini di sini. Dok sensorinya masih jelek dok, orangnya masih geli-geli dok, orangnya masih ini. Nah ini semua di sini ya tempatnya ya. Ini ya tempat dari asosiasi korteks. Oke. Nanti kalau yang singulat gyrus dicari sendiri ya. Saya nggak bisa jelasin ya. Nanti gambarnya mirip-mirip ini loh. Maksud saya baca satu-satu. Yang mana singulat? Cari-cari sendiri lah ya. Sorry ya, enggak bisa memuaskan semua orang ya. Banyak soalnya. Udah lewat lagi jamnya. Oke. Ini couplingnya. Ya, sebetulnya sih sama ya. Primary cortex yang mana? Ini cuma menunjukkan gambarnya aja. Ya. Kalau yang sensory cortex itu berhubungan dengan yang primer. Ini nggak terlalu gak usah dipikir lah ilmu kayak gini ya. Mau terapinya ya gampang kok, tinggal. Yang penting kita tahu lokasinya di mana, kita benerin. Saya sih lebih suka lihat gambar yang ini ya. Ini doang loh lokasinya. Ini kalau frontal lobe di sini, dia ini yang bagian merah, ini yang sensori itu yang merah. Yang motorik itu yang depan. Jadi kita benerin sensori cuma satu, ini sama yang paling belakang. Sudah selesai. Nah ini tinggal kita lihat fungsinya yang mana dari sini. Kalau kamu dari pendengaran berarti yang sebelah sini. Kalau di broca area dari sini. Kalau kamu untuk kata-kata objek dari sini, kalau untuk memori dari suara di sini.
visual memory di sini, kalau untuk penglihatan di sini. Jadi sebetulnya ini cuma hafalan. Kalau buat saya, karena saya orang visual ya, karena gangguan saya visual, saya tapi orang visual. Kalau saya lihat tuh, kalau belajar cuma lihat ini aja. Oke, saya tinggal tempelin sini, tinggal saya cari programnya, ya gampang kok. Apalagi kalau program di Bicom sekarang kan kita bisa cari yang spesifik ya, spesifik punya anak, nggak usah pakai nomor program, gampang nyarinya. Anak-anak kita terapi sudah bisa semua. Ya. Ini kecil ini. Ini nanti yang jelasin masalah stroke, ya aku ngomong yang stroke itu loh, yang kena otak kiri ya, berarti yang lumpuh kanan ya sebaliknya. Terus tergantung letak bagian dari otak yang mana, ya itu menunjukkan bagian mana yang kena. Ya. Ini kan pasti bagian temporal yang kena. Bagian temporal. Ini kan bagian atasnya ini, yang motor sensoriknya ini. Ini kan kalau di otak kenanya seperti ini. Motor bagian depan, sensoriknya bagian belakang. Nah ini untuk membedakan yang kena area broca atau area Wernicke ya. Kalau yang ini gak ngomongnya gak lancar. Kalau yang ini lancar. Ini terutama motorik yang kena, kayak membentuk lidah, ya, membentuk bibir, membentuk mulut caranya ngomong ya. Kalau ini sensorinya yang kena. Kalau yang broca gangguannya di frontal lobe. Kalau yang ini gangguannya di temporal lobe ya. Ini ngomongnya lambat dan putus-putus ya. Ini ngomongnya normal dok, kelebihan, tapi gak ada arti ini. Ya. Ya ini diterjemahkan kayak broken word, jadi ngomongnya welek nih ya, bad motherfucker ya. Ini kan cara ngapalinya dulu ya, broca motor frontal ya tuh. Kalau ini wacky word salad ya, ini cara mengapalkannya aja ya, cara menghafalkan. Kalau di kita sih kalau gampang, pokok sing iki lek broca iki ngomongnya ra lancar. Ngomongnya susah banget, terus terpatah-patah. Kalau Wernicke, yang Wernicke ini ngomongnya panjang lebar, tapi tidak ada arti, gitu doang ya, terjemahannya.